Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan permisif. Adapun firman Tuhan terambil dari Daniel 3 ayat 12, ayat 17 dan 18 dan 30. Dan Matius 5 ayat 37. Secara harfiah, permisif berarti bersifat terbuka dan longgar, serba membolehkan dan suka mengizinkan segala sesuatu. Permisif itu baik bila terarah kepada hal-hal yang baik. Demikian pula sebaliknya. Misalnya Indonesia, hampir seluruh penduduknya kini sudah permisif terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu, seperti berkaitan dengan masalah seks. Sehingga saat ini bangsa kita tidak kalah saing dengan dunia mancanegara. Namun permisif yang kebablasan telah menciptakan korupsi, kolusi, nepotisme, free sex, dan kejahatan lainnya. Faktanya saat ini banyak anak Tuhan yang kebablasan permisif, sehingga tidak lagi mengikuti aturan main Tuhan, yang sejogjanya bila ya katakan ya, dan bila tidak maka katakan tidak. Contoh kecil yang sering terjadi adalah di tempat kerja. Terkadang untuk mencari posisi aman di hadapan rekan sekerja, bahkan di hadapan pemimpin, kita akan permisif, sekalipun kita tahu apa yang dilakukan oleh mereka adalah salah. Kita mengesampingkan perintah Tuhan, menjadi pecundang karena tidak berani mengatakan tidak kepada hal yang tidak seharusnya. Di sisi lain, yang berbuat salah juga tenang-tenang saja dan tidak berani berkata tidak kepada hal yang salah. Hananya, Misael, dan Azaria, atau yang lebih dikenal dengan Sadra, Mesa, dan Abednego, adalah 3 pemuda yang harus kita teladani. Kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu, ucap ketiga pemuda itu kepada Raja Nebukadnezar, yang ketika itu memerintahkan segenap orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk sujud menyembah patung yang didirikannya. Dibutuhkan keberanian yang luar biasa untuk menentang titah raja ini, mengingat mereka adalah orang-orang buangan. Ketiga pemuda ini sama sekali tidak takut terhadap konsekuensi yang akan mereka hadapi ketika menentang titah raja. Bagi mereka, titah Tuhan jauh lebih patut mereka turuti ketimbang titah raja. Mereka tidak permisif terhadap titah raja yang keliru itu. Akhirnya, seperti yang kita tahu, bahwa Tuhan melepaskan mereka dari hukuman raja, dan raja yang menyaksikan pertolongan Tuhan terhadap mereka pun memujinya. Terpujilah Allahnya Sadra, Mesa,
dan Abednego. Segala sesuatu ada konsekuensinya, apalagi bila menyangkut kebenaran dan kebaikan. Maka konsekuensi yang diterima akan bisa jauh lebih buruk. Karena sejatinya dunia tidak pernah bersahabat dengan kebenaran dan kebaikan. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk menjadi berbeda dengan dunia ini dan menafikan segala hal yang ditolerir oleh dunia. Tidak perlu menjadi takut ketika kita melakukan kebenaran. Tidak takut tidak naik jabatan, kehilangan rekan bisnis, kehilangan pekerjaan, bahkan yang terburuk sekalipun. Sebab pembelaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi orang-orang yang taat kepada titanya. Biarlah melalui ketaatan kita itu, orang asing pun memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku memohon ampun jika selama ini aku selalu permisif dengan hal-hal yang salah di matamu. Jadikanlah aku lebih berintegritas, dan di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.